have a subject of TOEFL. You know that TOEFL? Teaching English as foreign language. But before we start our class, like usual, we should check attendance list. Okay? Please raise your hand and give your permission if your friend absent or sick or other information. Titi? Present. Dewi? Present, ma'am. Neni? Present. Sukma? Yunita, ma'am. She is sick. Okay. Students, we have already checked your attendance list, and now we come to our subject. Yeah? Our subject today is TOEFL, Teaching English as Foreign Language. You know that we are from English major. We are from English major, right? So, if our major is focused on how to be a good English teacher. Your major is English, right? Your faculty is education. So, you are studying English teacher. How to be good English teacher? How to be good English teacher? A lot of practice. Yeah, a lot of practice. You should have knowledge about English, about teaching. So in this subject, we can discuss about teaching English as foreign language. Why English as a foreign language for us? Because It's our first language. it's not our first language. Your first language is Bahasa. English is not your mother tongue. English is not your second language. English is not your first language. But the status of English as foreign language. So in this subject, you can learn how to teach English, in the classroom. So what method we use to teaching English? What method we prepare for our students in teaching English? Okay. Now, I want to explain to you about the description of this subject. Ya, saya jelaskan dalam bahasa. Untuk subjek TOEFL ini ada CPL, capaian pembelajarannya, dan ada CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Teaching English as Foreign Language itu membekali mahasiswa dengan ilmu-ilmu tentang berkomunikasi, bisa bersosialisasi menggunakan bahasa Inggris. Itu adalah deskripsi dari TOEFL ini. Ya, pengajaran bahasa Inggris dan bahasa sebagai bahasa asing itu mahasiswa harus mempunyai knowledge tentang bahasa asing tersebut. Dan bahasa asing tersebut kita sebut sebagai target language, bahasa target. Jadi kalau kita yang bukan native speaker of English, kita harus menguasai dulu background of target language. Capaian pembelajaran mata kuliah. Capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa memahami teori, pendekatan, metode, dan teknik dalam TOEFL pada subjek ini, Teaching English as Foreign Language. Dan ketiga, mahasiswa merancang RPP sesuai dengan kurikulum yang dipakai saat ini. Namanya subjeknya saja Teaching English as Foreign Language. Ya, you can imagine dalam pembelajaran mata kuliah pembelajaran itu pasti ada perangkat pembelajaran. Ya, perangkat pembelajaran
kalau kamu sebagai guru bahasa Inggris harus mempunyai lesson plan. Lesson plan apa? LPP, rancangan apa? Iya, rencana pembelajarannya atau lesson plan-nya itu harus dipersiapkan, ya. Mulai dari aktivitas awalnya, opening, lalu masuk ke materi, aktivitas di dalamnya, evaluasi, dan closing atau penutup. Nah, itu adalah CPMK-nya atau capaian pembelajaran mata kuliah. Berarti the goal of learning in this subject is to prepare the students to be a good English teacher. That you should know the knowledge or all of the procedure in teaching English as a foreign language. Okay? Now, our subject is TOEFL, but the material today is about an approach in TOEFL. Yeah. In TOEFL, we have some approach. Yeah. But one of them is CLT, or communicative language teaching. Yeah, communicative language teaching. From the name, communicative language teaching. Can you imagine? What does it mean? Communicative language teaching. From the name, can you imagine what does it mean? Like communicative language teaching. This is our material today. Communicative language teaching. Cici? Metode pengajaran yang menekankan komunikasi dalamnya. Ya, good. Pembelajaran yang menekankan komunikasi. Iya. Apa itu maksudnya? Salah satu pendekatan yang kita pakai di TOEFL ini adalah communicative language teaching. Pengajaran bahasa berbasis komunikasi. Berarti intinya adalah mengajarkan bahasa itu dengan tujuan adalah membuat mahasiswa bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Berkomunikasi berarti the students can interact each other. Dewi bisa berinteraksi dengan Cici dalam bahasa Inggris. Walaupun bahasa Inggris itu bukan bahasa mereka, bukan bahasa kalian. Bahasa Inggris adalah target language or vowel language for them. Tujuannya adalah bagaimana students ini bisa berinteraksi, bisa sharing ideas, sharing opinion in English. Nah, bisa berkomunikasi, bisa berbagi informasi, bisa berbagi ide dalam bahasa Inggris. Jika hal itu sudah tercapai, maka CPL tadi dan CPMK tadi akan tercapai. Ya, oke. Communicative language teaching. Ya. Jadi, bagaimana cara menjalankan approach ini dalam pembelajaran? Communicative language teaching. Communicative language teaching itu tidak hanya dengan metode ceramah, metode diskusi, tetapi bisa juga dilaksanakan atau dilakukan dengan cara role play atau bermain peran. Salah satu aktivitasnya selain bermain peran adalah scramble word. Ya, contohnya adalah scramble word. Satu aktivitas yang ada di communicative language teaching. Mengapa scramble word ini termasuk bagian dari aktivitas CLT atau communicative language teaching?
Karena bisa kalian lihat di layar ini ada sentence framework. Ini adalah contoh dari aktivitas yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuan CLT tadi. Di situ terdapat beberapa kata yang diacak, ya. Lalu nanti apa yang akan dilakukan oleh siswa? Siswa akan menyusun sesuai dengan knowledge yang dia punya, sehingga kalimat dan kata-kata yang diacak itu menjadi sebuah kalimat yang memberikan informasi, bisa ia sampaikan kepada listener atau kepada audiensnya. Ini salah satu aktivitas yang bisa dilakukan dalam CLT. Lalu yang kedua adalah diskusi. For example, ada sebuah topik, contohnya ada sebuah topik, lalu guru bisa membagi siswanya menjadi beberapa grup, dan tugas siswa adalah membahas topik yang sedang diperbincangkan. Apa yang akan dibahas? Mahasiswa menganalisa dan bisa memberikan pendapat mereka tentang topik tersebut, negative way or positive way, di sisi negatif atau sisi positifnya, sehingga ketika siswa atau grup diskusi tersebut bisa memberikan pendapat mereka, terjadilah interaksi CLT atau Communicative Language Teaching. Ya. Oke. Karakteristik of CLT. Karakteristiknya adalah CLT focus on communication. CLT not only how to interact each other or how to communicate each other, tidak hanya bagaimana cara berkomunikasi, tidak hanya bagaimana cara berinteraksi, tetapi juga menekankan kepada fluency and accuracy, kefasihan dan ketepatannya. Jadi, bagaimana berinteraksi dalam bahasa Inggris juga harus diperhatikan kefasihan bahasa tersebut dan juga ketepatan pengucapannya. How to spelling the word, how to pronounce the word. Jadi tidak asal berkomunikasi, maka harus mempunyai knowledge tentang bahasa target tersebut. Oke, lanjut. Oke, this is the example of CLT activity. Ya, aktivitas dalam approach communicative language teaching. Apa ini? Ini adalah metode audiolingual method yang dikombinasikan dengan communicative language teaching. Apa yang akan kalian lakukan? Silahkan tonton dan dengarkan video tersebut. Ini adalah sebuah topik yang sedang hangat diperbincangkan. Lalu kalian bahas bersama grup yang sudah dibagi. Nanti kalian diskusikan topik tersebut, lalu beri opini kalian masing-masing. Ya, saya beri waktu 15 menit untuk mendiskusikan topik tersebut. Nanti akan saya beri kesempatan setiap grup untuk memberikan perwakilan yang menjelaskan tentang opini. The impact of social media on body image and mental health. Undoubtedly, social media is a part of humankind, with billions of people using it daily. But as with any form of transformative technology, it has both positives and negatives. We see harmful effects, such as individuals developing negative body images because they compare themselves to what they are observing. Okay, students, the time is over. Now, please, one of you give your opinion, explain your ideas about this topic in front of the class.
start from group 1, and after that, I want you from group 2 who wanna be volunteer. You can explain your ideas and you can explain your opinion about the problem. Okay, who wanna be volunteer from group 1? Me, ma'am. Okay, please, Indri. Okay. In my opinion, I totally agree with the video. And from my two options, social media. First is the plus one. It's like in social media, the content it depends on our searching, like FYP on your page. So the impact from the better kita menonton sesuatu hal yang baik in social media. Okay, thank you from group 1. Give a plus for. Now, I want you to be a volunteer to give your opinion, your ideas about the topic. Is it same with group 1? Or you have different opinion and different perspective? Please, who want to be volunteer? Fatih, Okay, please, Fatih. Okay. After we have a little discussion with my friends, I think our perception about this video is quite same with the first group because we also related with fourth point from this view that we have talked about. So the first point that we got from we see some content. Group 2. Okay, students. Now you have two perspectives. Overall, the opinion from group 1 and group 2 is same opinion about that topic. The impact of social media for our daily life is a big impact in positive way or negative way. So, what we have chosen? We should choose the positive way, the positive content, and you should give good impact for your life. Yeah. For example, social media. All of the social media, in social media, someone can be influencer for others. Di sosial media itu banyak sekali influencer. Influencer adalah orang yang memberikan pengaruh, baik itu pengaruh baik atau pengaruh buruk. Maka kamu yang memfilter semua tontonan, kamu yang memilih semua tontonan. Pilihlah tontonan yang positif yang bisa memberikan pembelajaran yang baik untuk kehidupan kamu. Ya, oke. The last one is be yourself. Jadilah diri kamu, tidak perlu mengikuti hal-hal yang baru yang belum tentu sesuai dengan kehidupan kamu. Oke, oke students, I think enough for today. We have discussed about our topic is communicative language teaching. From our activities today, you can imagine that the conclusion is all of you try to communicate each other. All of you try to interact each other. This is the goal of our subject. How to communicate. Jadi bahasa Inggris ini bukan bahasa kalian. Bahasa Inggris adalah bahasa target kalian. Tetapi kalian berusaha untuk berkomunikasi dengan baik dalam bahasa target kalian. Itu adalah tujuan pembelajaran dari communicative language teaching. Ya, sebagai koreksi untuk kedepannya adalah perbaiki pronunciation, spelling. For example, dewasa dalam bahasa Inggris adalah adult. How to pronounce word adult, not
adult, not adult, but adult. Okay? Thank you for today. Thank you your participation. Thank you for your time. And we can continue our topic next week. Okay? We can close our class by saying Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.